dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Itu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif. Satu korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani tindakan medis lanjutan berupa operasi pada bagian kulit. Direktur Utama RS Islam Cempaka Putih, Pradono Hangdojo menjelaskan bahwa tindakan rujukan ini karena fasilitas RSCM yang lebih memadai. Sementara itu kondisi 12 pasien lainnya masih dalam ruang perawatan dan terus membaik. Bahwa kebanyakan korban mengalami gangguan pada gendang telinga akibat ledakan. Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Untuk satu pasien yang di ICU, hari ini rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Tipe A RSCM karena membutuhkan penanganan lebih lanjut. Polisi telah memeriksa anak berhadapan dengan hukum kasus ledakan di SMA N72 Jakarta. Mulai dari motif yang melatar belakangi ABH nekat melakukan aksi di sekolahnya sendiri, hingga asal bahan peledak dan mekanisme perakitan peledak yang digunakan ABH. Namun polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi ABH yang turut terluka dalam ledakan di SMA N72 Jakarta Jumat lalu. Motif ini terbawa dari persoalan pribadi, murni dari pribadi yang bersangkutan. Nah, ini juga masih proses pendalaman, mengingat kondisi anak berkonflik dengan hukum ini juga dalam proses pemulihan, karena baru selesai melaksanakan operasi. Juga kami akan memeriksa saksi ahli dari Puslapfor dan Jibom, mengingat bahan ledakan ini berasal dari apa, bagaimana sistem perakitan, dan lain-lain. Ini akan dijelaskan oleh mereka-mereka yang expert. Kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih menyisakan tanya. Salah satu yang belum diungkap adalah soal asal-usul bahan peledak dan dari mana anak berhadapan dengan hukum mendapatkan bahan-bahan yang digunakan. Dari sisa bahan peledak yang ditemukan di rumah ABH, Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Bareskrim Polri, diketahui bahan peledak yang digunakan berkekuatan rendah. Namun, soal asal-usul masih didalami. Pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Mengenai asal-usul bahan peledak, terakhir polisi mengatakan masih memeriksa anak berkonflik dengan hukum di kasus ini. Sementara itu dalam proses pemeriksaan saat ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI telah memastikan seluruh proses penyelidikan dilakukan dengan pendampingan. Selanjutnya terkait dengan anak berhadapan dengan hukum ini, dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Undang-Undang Pelindungan Anak, di mana lebih mengutamakan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum. Adanya pendampingan hukum dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan atau persidangan nanti. Merespons kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang melukai 96 anak, Presiden memerintahkan untuk membatasi konten-konten bermuatan kekerasan termasuk game daring sebagai antisipasi berulangnya kasus serupa.
lantaran polisi menemukan dugaan anak berhadapan dengan hukum diduga terpapar konten kekerasan. Tim Liputan, Kompas TV.